Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube dimanapun Anda berada, selamat datang di Lensa Jumadi. Kali ini saya sedang berada di daerah Kranji, lebih tepatnya di dekat stasiun Kranji, di mana di sini saya akan berkunjung ke sebuah bengkel. Bengkelnya ini bukan bengkel motor ataupun mobil teman-teman, melainkan bengkel drone. Ya, drone adalah pesawat tanpa awak. Saya akan berbincang-bincang dengan owner dan keluhan apa aja sih yang sering ditangani oleh ownernya dan tipsnya bagaimana. Simak terus perjalanan saya hanya di Lensa Jumadi. Ini dia segmen seputar drone. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Om? Alhamdulillah. Oke, lagi sibuk nggak nih? Biasa begini dah. Boleh minta waktunya sebentar buat ngobrol-ngobrol? Boleh Om Jumadi. Ya. Silakan. Silakan Om. Ya, terima kasih. Sekarang saya sudah bersama owner servis drone Bekasi nih. Kita akan bincang-bincang mengenai drone-drone yang masuk ke sini itu biasanya keluhannya apa aja sih dan seperti apa ceritanya. Langsung saja Om. Siap. Awal mula merintis usaha ini itu bagaimana dan terinspirasi dari apa sih Om gitu? Iya. Sampai Om punya pemikiran untuk membuka usaha servis drone ini. Siap. Terima kasih Om Jumadi. Jadi awalnya saya buka servisan ini dari teman-teman juga, Jadi pada saat itu kita sekedar hobi Om, sekedar hobi. Terus kita bermasalah drone-nya, kita bingung nyari tempat servis kemana. Adapun harus ke service center Om, jauh dan layanannya lama Om, nggak bisa diburu-buru kalau mereka. Dan dari sisi harga juga kan lumayan mahal kan service center gitu. Betul. Makanya kita inisiatif di grup waktu itu diminta untuk mencoba buka servis sendiri gitu. Dan Om belajarnya ini dari mana? Apakah kursus atau otodidak nih Om? Iya, jadi memang kalau drone ini sebetulnya nggak ada sekolahnya Om. Buat kita belajar teknis ini kita belajarnya otodidak. Otodidak itu kita bisa dari teman-teman juga yang udah lebih senior waktu itu ya. Terus ada juga kita lihat-lihat dari YouTube gitu. Jadi memang harus kita rajin-rajin nyari ilmu gitu ya, Om. tambah-tambah ilmu. Iya, betul. Seperti itu. Terus untuk di servis drone Bekasi ini ada bagian-bagian apa aja sih Om yang ada di servis drone Bekasi ini Om? Ya, layanan kami ini ada penjualan, ada servis pun ada servis baterai. Jadi kalau kawan-kawan yang punya baterai nih rusak, jangan dibuang. Apalagi baterai DJI kan harganya nggak murah ya, mahal. Betul. Ya. Jadi kita bisa bantu servis di sini. Misalkan baterai mati gitu, atau baterai kembung, kita ganti sel yang baru. Terus ada bagian yang lain yaitu servis drone. Servis drone itu sendiri unit ya. Unit. Jadi kita ada tim Om. Jadi ada tim baterai, ada tim drone namanya. Jadi satu tim itu di tim baterai ada 3 orang. Kalau di tim drone ada 4 orang untuk teknisi di sini. Soalnya kan banyak servisan yang masuk, jadi nggak mungkin hanya 1 orang teknisi yang handle. Jadi harus banyak. Jadi untuk yang drone yang masuk ke sini itu biasanya keluhan pada umumnya itu apa aja sih Om? Apakah karena bekas crash atau karena bekas apa tuh Om biasanya yang masuk ke servis drone Bekasi ini Om? Kebanyakan crash. Kebanyakan crash. Iya, jadi sebetulnya drone itu kalau nggak crash awet Om. Nggak crash tuh awet. Ada sih keluhan di elektronik ada, tapi nggak terlalu banyak lah. Paling 30% lah.
yang minim ya itu ya, minim. dibandingkan crash itu ya. Iya, betul. Siap. Oke nih, untuk crash itu penyebabnya apa biasanya Om? Apa karena pilotnya yang kurang mahir atau karena memang ada human error ya di sistemnya? Itu biasanya kebanyakan apa tuh Om? Yang Om pernah dapat informasi itu Om? Kebanyakan masalahnya dari pilot. Oh, ya, jadi sebelum terbang itu kan harus persiapan. Betul. Kita dari mulai pasang baling-baling, pasang baterai, pemilihan baterai yang aman atau tidak gitu. Kadang-kadang ada kejadian di mana drone itu crash karena baterainya kembung. Pada saat di udara dia kan getar tuh Om. Jadi koneksi si baterai sama ke drone nge-restart sehingga drone-nya langsung jatuh, meluncur gitu. Walaupun baterainya nggak lepas Om, gitu. Bicara tadi masalah baterai ya Om. Jadi ketika tadi ada yang kembung, baterai itu jangan langsung dibuang. Dan saya juga pernah melihat ya teman-teman beberapa konten kreator video-video itu dia tips atau cara menghilangi baterai kembung itu dengan cara ditusuk, ada yang disimpan di dalam kulkas. Nah itu menurut Om itu benar nggak cara seperti itu Om? Masalah benar atau tidak kan kita nggak bisa judgement ya Om ya. Cuman secara teknis memang nggak safety. Nggak safety. Jadi kalau baterai kembung itu yang safety itu kita ganti sel baru. Diganti sel baru. Tapi kalau misalkan kita ada di posisi yang dimana lokasi servis jauh, kita ada di pedalaman gitu. Itu teknik-teknik servis menggunakan teknik tusuk itu bisa kita lakukan. Tapi dengan nggak sembarang tusuk Om. Gitu. Ada tekniknya. Ada tekniknya ya. Jadi tusuk yang aman itu nggak sembarangan asal ditusuk. Itu bisa kempes. Memang, tapi nanti si baterainya belum tentu sehat. Gitu. Jadi ada teknik tusuknya gitu. Iya. Jadi nggak bisa sembarangan orang untuk asal nusuk ya, baterai ketika udah kembung ditusuk itu. Betul. Ada teknik tersendirinya ya Om. Iya, betul. Ya. Terus untuk ini nih masuk ke tips nih ya buat teman-teman dimanapun Anda berada. Jadi tips untuk pemula itu drone yang bagus itu drone yang seperti apa tuh Om? Yang biar safety ya Om ya. Terima kasih. Jadi banyak sekali rekan-rekan kadang-kadang di Facebook suka nanya tuh, buat pemula apa sih drone yang bagus gitu kan. Jadi jangan salah kita dengan harga. Kadang-kadang orang mikir untuk pemula drone yang murah aja gitu. Tapi kan kita harus lihat dari sisi safety ya Om ya. Jadi drone yang bagus itu satu, dia harus bisa pulang sendiri kalau dia lost sinyal atau udah mau lowbat. Kedua, dia harus GPS-nya bagus gitu. Nah yang terakhir, yang ketiga, dia harus brushless-nya juga kuat sama angin Om. Jangan pakai drone yang dinamonya kecil. Seperti Tello itu hanya untuk indoor Om. Sama tempat-tempat terbuka yang dekat-dekat aja. Tello gitu. Itu drone yang kecil ya Om ya? Iya, DJI Tello. Dan dia brushless-nya juga kecil ya? Kecil. Jadi drone itu khusus untuk di ruangan yang indoor ya? Indoor. Di outdoor pun paling tempat-tempat yang pendek-pendek aja terbangnya. Bisa terbang jauh ya? Jangan jauh-jauh. Jadi pada intinya adalah untuk pemula itu harus safety. Yang pertama itu bisa RTH. Dan sensor pastinya ya Om pasti. Nabrak, ibaratnya sensor anti nabrak, baik nabrak depan, belakang ataupun samping. Ini Om contohnya nih. Nah ini di sini Om. DJI Spark ini drone DJI yang saya rekomendasiin buat rekan-rekan pemula yang mau belajar drone, karena ini brushless-nya udah gede. Kita terbangin di tengah laut pun kita nggak worry, nggak khawatir. Saya pernah ada job di Ancol pakai ini, bagus gitu. Terus GPS-nya juga dia bagus ya, akurat. Jadi kalau misalkan dia lost sinyal, nanti dia akan RTH ke tempat kita gitu, di tempat pilotnya. Dan ini dia kameranya sudah ada 2-axis gimbal gitu, 2-axis gimbal. Jadi anti goyang-goyang, anti shaking ya. Anti shaking gitu. Terus ini, selain dua itu ada sensornya nggak Om dia itu Om? Ada. Kalau untuk DJI Spark itu ada sensornya? Di depan sama di bawah sensornya, betul. Di depan sama di bawah. Jadi koleksi drone yang masuk ke sini itu Om, coba kisaran harganya mulai dari yang termurah sampai yang termahal itu apa aja sih Om? Ya, kalau drone yang paling murah kita jual ada DJI Tello Om, yang harganya nggak nyampe 900.000. Itu lumayan lah buat
indoor sama buat outdoor tipis-tipis gitu. Tapi kalau yang di atas itu ya yang tadi saya saranin Om, yang harga 3 jutaan itu di GI Spark Om, basic. Iya. Gitu. Udah aman ya. Udah aman. Nanti di atasnya di GI Spark ada Mavic Mini, Mini 1, Mini 2 gitu, Mini SE. Tapi kalau dari jarak itu saya lebih rekomendasi ke Mavic Pro. Jadi jaraknya dia lebih jauh sinyalnya dibanding Spark dan Mavic Mini gitu. Nanti di atasnya di atasnya Mavic Pro nih, ini ada R2 nih Om. Oh, ini R2. Ini kebetulan produk terbaru nih ya Om, iya, belum lama deh. Betul. Ini kebetulan R2S ini punya konsumen kita nih Om. Ini ada label nama ya di sini. Berarti servisan. Ini R2 yang udah R2S serinya. Karena bedanya dengan R2 biasa dengan R2S itu apa Om? Ya. Dari segi apa Om? Bedanya dari gimbal dan kamera. Dia lebih terbaru, dia pakai Hasselblad kameranya dan sensor tambahan di atas ini. Gitu, biar lebih akurat sensornya. Dari segi bentuknya sih mirip-mirip Om. Iya. R2 sama R2S. R2S. Iya. Selain merek DJI kita juga ada merek-merek lain Om, seperti Vimy. Nah, ini Vimy. Ya mungkin kalau kita pengen drone yang gagahnya kayak Mavic Pro, tapi harganya lebih murah, ini rekomendasi Vimy. Vimy apa tipe apa nih Om? Ini tipenya X8 SE. X8 SE. Betul. Ini ada di kisaran harga kalau barunya sekitar 6 jutaan, kalau second sekitar 4,5 ke atas lah, gitu tergantung kondisi. Nah ini yang oranye nih ada nih Om, yang oranye nih. Yang oranye beda sendiri nih teman-teman. Ini Autel. Dari produknya Autel ya. Dari produknya Autel. Ini sensor depan belakang sama bawah. Sama kayak R2S Om. Dia penyaingnya R2S sebetulnya. R2S. Kalau untuk harganya? Nah untuk Autel ini yang serinya namanya Autel Lite ya. Autel Lite. Autel Lite itu harganya di kisaran 21 juta barunya 21 juta. Ada yang lebih kecil Om, namanya Autel Nano. Bentuknya sama juga seperti Bentuknya ini. sama, tapi gedenya itu kayak Mavic Mini Om, agak kecil. Nah itu harganya murah, cuman 11 jutaan barunya. Kalau second ya tergantung kondisi ya Om. Betul. Nah kalau drone yang ini nih namanya Phantom nih Om. Ini Phantom 3, Phantom 4. Keluaran terbarunya Phantom itu masih mentok di Phantom 4. Belum ada Phantom 5 Om. Sepertinya akan ngeluarin Phantom lagi dong. Kayaknya. Ya, isu-isunya begitu Om. Phantom X katanya sih gitu. Baik, luar biasa ya teman-teman. Jadi hari ini kita sungguh sangat luar biasa menambah ilmu wawasan kita tentang dunia drone. Ternyata nggak cuma Spark, Tello atau Mavic Pro, ternyata juga ada beberapa macam drone yang ada di sini juga. Dan terakhir nih Om, tips cara merawat baterai dan drone itu agar tetap awet itu seperti apa nih Om, buat teman-teman yang mungkin ya saat ini baru punya drone dan atau pengen beli drone, ya bisa nanti ke sini ya Om. Bisa sekarang nanti tips dulu Om, tipsnya untuk merawat baterai dan drone agar tetap awet. Jadi baterai ini contohnya seperti ini. Pada saat setelah kita pakai dia kan agak panas nih. Sebetulnya hindari dia terlalu berlebihan panasnya dengan cara dilepas dari unit. Jangan dibiarkan panas di dalam karena nanti panasnya akan tertahan di sini dan akan berbalik ke selnya sehingga jadi kembung. Jadi disarankan untuk baterai yang baru saja kita pakai itu kita taruh di luar sampai adem. Baru setelah itu mau dicas boleh, mau disimpan juga boleh. Dan pada saat penyimpanan jangan full ya, minimal 2 LED. Nah, di sini ada indikator ya, indikator lampunya ya. Ada indikator lampu di sini. Kalau penuh dia kan nyala semua ya, 4-4-nya. Nah, kalau misalkan sudah terpakai nanti kita lihat aja ada berapa LED tersisa. Kayak ini 2 LED gitu. Jadi disimpannya nggak boleh penuh dan nggak boleh kosong, bisa ngelok nanti. Gitu. Itu aja Om tipsnya. Kalau untuk drone-nya nih Om, drone-nya itu sendiri, karena kan kalau kita dilihat kan ini ada
ada dinamo ya, brushless-nya ya Om. Nah itu biar tetap awet gimana sih Om Ya. brushless-nya ini gitu? Untuk brushless itu minim perawatannya Om. Oke. Paling kita 3 bulan sekali kita semprot menggunakan cairan pembersih Oke. elektronik. Oke, cairan khusus ya? Khusus buat elektronik. Oke. Itu bisa kita beli di toko-toko listrik, ada yang jual. Merek bebas, merek apa aja. Saya nggak sebut merek ya. Betul. Yang penting untuk elektronik, jangan untuk mekanik. Oke. Nah, mungkin ada contohnya, maaf. Nah, ini contoh yang saya pakai ya. Iya. Nah, Ini di sini ada tulisannya Om. brushless. Di sini ada tulisannya buat komponen Oke, elektronik. electric part ya, iya. Iya. Benar. Berarti aman ya ketika Aman. disemprot. Jangan Betul. sembarangan ya. Bahkan Jangan ada tuh sembarangan. yang suka dijual oli-oli gitu Iya, ya, oli-oli semprot betul. gitu, beda ya. Bisa koslet Om nanti. Betul. Oh, gitu ya. Iya. Oke Om. Dan buat rekan-rekan nih yang mau ke sini itu Om, pengen servis itu gimana sih caranya? Apa langsung datang aja ke alamat sini atau gimana Om Iya. untuk cara servisnya? Jadi ada 2 metode. Kalau yang mau main, silahkan datang langsung. Kita terima di sini. Nanti ada tim kami yang melayani, gitu. Ada admin, ada tim teknisi, gitu. Nanti bisa ditunggu juga servisnya, gitu. Tapi kalau yang jauh, cukup kirimin drone-nya aja Om. Kalau drone-nya yang rusak. Tapi kalau yang rusak yang lain, seperti baterai atau remote, ya udah, yang rusaknya aja yang dikirim. Nanti biasanya kami servis dan kami berikan penawaran harga, nggak langsung dikerjakan. Oh, oke. Jadi misalkan takutnya kemahalan, gitu Iya, kan. iya, iya. Nah, Kita kasih gambaran dulu ya, Iya. kerusakan ini Betul. dengan harga segini Betul. gitu. Oke. harganya sekian nih Pak. Spare partnya mau beli sendiri boleh, atau dari kami juga boleh, Oke. gitu. Jadi nggak wajib beli spare part di Spare part sini, di sini, gitu. oke. Nah, kita benar-benar full layanan di sini Om. Oke, Gitu. terima kasih Om Hendra. Dan satu lagi ya, kalau konsultasi ke sini gratis ya Om ya? Gratis, Gratis. Jadi gratis. buat kalian yang memang ingin konsultasi ke sini, datang aja langsung ya. Datang Kemana Om langsung. alamatnya Om? Jalan Melati Raya, nomor 96, RT 1, RW 2, di belakang stasiun Keranji persis. Oke. Kita adanya, Bekasi. Oke. Untuk nomor WA saya WA-nya? 08788 52 88 701. Nanti dicantumin Oke, di deskripsi. deskripsi nanti saya cantumin. Iya, Oke, siap. gitu. Terima kasih nih Om atas waktunya sudah ngobrol-ngobrol gitu ya Om ya. Sama-sama Om Jumadi. Oke, sehat selalu, sukses selalu buat usahanya ya. Sama-sama. Oke. Buat Om Jumadi juga sehat selalu, Amin, sukses juga. amin, amin. Terima Buat kasih. teman-teman juga sama. Semoga teman-teman semua sukses juga ya. Amin, amin. Oke, terima Ya. kasih buat kalian. Jangan lupa di subscribe, komen, like, dan share-nya ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.